Kita akan ke Pak Raditya, yang kali ini akan membawa kita melihat Jakarta dari sudut yang berbeda, tepatnya dari atas kota Jakarta. Ya. Silakan. Terima kasih waktunya, Pak Yeri. Pada kesempatan sore hari ini, pertama-tama saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Eminyati ya, dari Perpustakaan Nasional, dan juga Pak Yudo dari pihak Periplus yang sudah mengundang saya untuk bisa tampil pada sesi sore hari ini. Ya, selamat sore juga buat Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu di sore hari ini, di siang hari ini, sehingga kita bisa berkumpul bersama mendengarkan paparan singkat dari Pak Swen, Pak Scott, dan dari saya sendiri. Kali ini saya memang akan menyajikan gambar yang sedikit berbeda dengan Pak Swen dan Pak Scott, karena kalau beliau tadi menyajikan gambar dari darat, kalau sekarang saya menyajikan gambar dari udara. Ya, jadi memang ini sedikit perspektif yang sedikit berbeda, tapi ada hal-hal yang menarik yang kita bisa lihat kalau kita melihat view Jakarta dari udara. Ya, sedikit cerita ya, jadi buku ini terbit bulan Maret lalu, belum terlalu lama. Di Periplus juga baru akhir bulan Mei kemarin ya, terpampang di raknya Periplus. Buku ini saya cita-citakan dari tahun 2005. Ya, saya mulai mengurus izin tahun 2012. Pelaksanaan memotret sendiri baru dimulai dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Karena memang saya akui motret dari udara itu izinnya banyak. Ya, jadi kita bisa mengambil gambar, foto, dan video, tapi itu ada aturannya. Ya, banyak orang nggak menyadari kalau ngambil gambar dari udara itu mungkin boleh dengan bebas, tapi tidak boleh sebetulnya. Jadi ngurus izin cukup lama, di samping waktu itu juga saya sendiri masih bekerja di perusahaan PT Astra Internasional ya, jadi kesibukan saya waktu itu belum sepenuhnya tercurah ke pembuatan buku ini. Setelah saya pensiun tahun 2019 baru saya bisa mengerjakan buku ini. Ya. Di samping itu kesulitan, di samping perizinan adalah masalah cuaca. Karena kalau Bapak Ibu semua lihat cuaca Jakarta itu jarang sekali cerahnya. Ya. Padahal untuk foto udara itu perlu cuaca yang cerah, cuaca yang mataharinya bersinar terang, langitnya banyak biru, serta minim haze. Haze itu adalah semacam kabut. Kalau Bapak Ibu lihat Jakarta sekarang ini ya, itu seperti ada kabut, hazy. Itu timbul karena polusi dan masalah-masalah alam. Nah, itu membuat sulit memfoto dari udara. Nah, itulah yang mengakibatkan saya punya cukup waktu yang panjang untuk membuat buku ini. Dan Pak Swen, Pak Scott juga banyak membantu saya di dalam saya membuat buku ini. Ada beberapa foto dari beliau yang saya pasang di buku ini. Kita juga sempat berdiskusi pada saat menyusun, mengedit, sehingga buku ini bisa terbit. Ya, terima kasih Pak Scott dan Pak Swen. Oke, nah saya akan memaparkan Jakarta perkembangan dari zaman Hindia Belanda sampai dengan sekarang. Pertama-tama saya akan membahas masalah kependudukan dulu. Ya. Di sini nanti setelah kependudukan saya akan menyajikan peta bagaimana Jakarta itu berubah dari zaman tahun 1600 hingga sekarang. Kemudian juga view dari udara Jakarta atas bangunan-bangunan yang masih eksis. Ya, yang waktu itu masih ada dari zaman Hindia Belanda hingga sekarang. Bangunan yang sudah hilang juga, termasuk juga kepadatan penduduk. Itu paling terlihat dari udara, bagaimana Jakarta berubah. Kemudian juga tempat-tempat yang rapi ya, yang tetap ada di Jakarta, seperti Harya Menteng, Kebayoran. Kemudian Jakarta juga sudah berkembang secara signifikan menjadi kota metropolitan dengan banyaknya gedung-gedung perkantoran, termasuk juga kawasan hunian, baik itu apartemen, termasuk terakhir adalah reklamasi di Jakarta. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, Jakarta awalnya kan namanya adalah Sunda Kalapa ya, yang dikenal sebelum tahun 1527. Waktu itu tahun 1527 tanggal 22 Juni ya. Itu Pangeran Fatahillah menyerang Sunda Kelapa. Dia dari Cirebon berserta pasukan dari Demak menduduki Sunda Kelapa, mengalahkan kerajaan dari Sunda ya, Pasundan plus Portugis. Pada saat itulah dikenal sebagai kelahiran Jakarta tanggal 22 Juni 1527. Saat itu juga nama Jakarta berubah menjadi Jayakarta ya, yang bertahan namanya hingga tahun 1619 pada saat yang Pieterszoon menyerang Jayakarta dan menguasai. Ya. Setelah itu lahirlah nama Batavia. Ya, nama Batavia ini dibikin oleh yang Pieterszoon hingga tahun 1942 saat kedatangan pasukan Jepang.
Pada saat Jepang menguasai Jakarta dan Indonesia, nama Batavia berubah menjadi Jakarta hingga sekarang. Ya. Kalau kita lihat sekarang, ya, Jakarta adalah kota yang paling padat di Indonesia, ya, kota nomor 1 paling luas di Indonesia. Penduduknya tahun 2020 sejumlah 10,5 juta dengan kepadatan sekitar 15.900 orang per kilometer persegi. Kita bandingkan dengan kota lain di Jawa, Surabaya, Bandung, dan Semarang. Ya. Surabaya menduduki tempat kedua, ya, dengan kepadatan penduduk juga yang cukup banyak. Bandung sebetulnya jumlah kepadatan penduduknya hampir sama dengan Jakarta, tetapi Bandung penduduknya lebih sedikit dan wilayahnya juga lebih kecil dibanding Jakarta. Ya, jadi Jakarta tetap yang paling padat dan Surabaya menduduki nomor 2 karena penduduknya kedua terpadat di Jawa. Yang paling terakhir adalah Medan. Medan di sini juga sama dengan Bandung, penduduknya 2.440.000 sekitar segitu. Tapi karena ya luas kotanya lebih besar ketimbang Bandung, maka Medan dianggap sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Surabaya. Ya. Oke, next. Di sini saya sajikan perkembangan jumlah penduduk Batavia maupun Jakarta dari sekitar tahun 1870. Data ini saya ambil dari beberapa sumber, termasuk juga dari BPS, data yang masih bisa terangkum. Paling lama tahun 1870 jumlah penduduknya baru 65.000. Ya. Kita lihat langsung ke tahun 2020 jumlah 10 jutaan lebih. Ya. Kalau kita lihat di sini, penduduk Jakarta mulai banyak itu setelah tahun 45, setelah kemerdekaan Indonesia. Tahun 45, 50, 59 penduduknya naik terus. Mungkin dengan lahirnya negara Indonesia, banyak orang Indonesia datang ke sini untuk mengadu nasib. Sehingga Jakarta makin lama makin padat. Ya. Puncaknya sempat tinggi juga di tahun 95, ya, jumlah 9 juta orang lebih. Tapi sempat turun menjadi 8 juta sekian, 8.300.000 pada tahun 2000. Mungkin waktu itu karena ada krisis ekonomi. Ya. Kita ingat tahun 98, krisis ekonomi membuat perekonomian di sini juga kacau. Dan mungkin sebagian penduduk Jakarta juga kabur dari Jakarta, ya, sehingga mengurangi jumlah penduduk. Tapi pelan-pelan naik lagi hingga tahun 2020 menjadi sekitar 10 juta. Saya tunjukkan data ini karena apa? Karena perkembangan kota itu sangat signifikan dipengaruhi oleh jumlah penduduknya. Jadi penduduk yang sangat sedikit dan menjadi banyak dengan luas wilayah yang sama, membuat kota itu makin berkembang, makin besar, dan kehidupan perekonomian juga biasanya makin intens, mengakibatkan banyak masalah-masalah sosial setelah penduduk itu makin banyak. Ya. Saya juga nanti akan menyajikan beberapa slide yang menjadikan signifikan kita lihat perubahan kota Jakarta. Ya, oke, next. Ini adalah peta Batavia tahun 1652 ya. Kalau kita lihat di sini, waktu itu Jan Pieterszoon membangun sebuah benteng ya, Fort Jakarta atau Kastel Batavia di tahun 1619 ya. Itu benteng masih terletak di pinggir pantai waktu tahun segini. Kalau sekarang kita lihat benteng ini sudah nggak ada. Karena waktu itu tahun 1809 Gubernur Jenderal Daendels meruntuhkan benteng ini karena dianggap benteng ini sudah tidak sehat, ya, tidak layak untuk dihuni, sehingga benteng ini dihancurkan dan dipindahkan pusat pemerintahan ke bagian selatan. Ya. Kemudian next, ya, ini adalah beach eye view ya dari pandangan mata burung Batavia tahun 1790. Di sini kita lihat pelabuhan Sunda Kelapa, ya, jalur pintu masuk kapal-kapal menuju ke tengah kota Batavia. Ya. Kita lihat di sini kanal-kanalnya cukup rapi seperti halnya di Amsterdam ya, karena kita tahu bahwa Jan Pieterszoon juga meniru model Amsterdam sehingga kota-kotanya menjadi seperti di sana, banyak kanal-kanal. Ya. Oke, next. Ini peta Batavia tahun 1887. Ya. Kalau kita di sini sudah ada jalur rel kereta api ya dari arah Kampung Bandan, dari arah Kota Tua ya menuju ke arah selatan. Ini adalah jalur rel kereta api pertama di Batavia yang dibangun sekitar tahun 1870 menuju Bogor ya. Di sini masih kelihatan jalurnya baru satu karena jalur yang berikutnya yang melalui Kemayoran, Senen ke Jatinegara belum ada ya. Juga ada jalur rel kereta api yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan Tanjung Priok itu dibangun sekitar tahun 1877 hingga 1885. Di sana baru pembangunan tahap pertama ya. Jadi berikutnya yang sebelah timur, kedua, ketiga belum nampak. Karena pemerintah Hindia Belanda berkepentingan terhadap arus logistik barang dari pelabuhan menuju ke tengah kota, sehingga dia menyiapkan juga jalur rel kereta api dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju ke stasiun kota.
Next. Ini peta Batavia tahun 1930 ya. Kalau kita lihat di sini sudah cukup banyak perubahan. Keadaan kotanya semakin padat ya, dilihat di sini. Di sini kita lihat sudah terbangun namanya saluran kanal banjir barat ya. Ini merupakan ide dari Hendrik van Breen yang mulai dibangun tahun 1913 hingga 1919. Kita lihat di sana ada satu jalur warna biru ya, itu merupakan banjir kanal barat ya yang berhubungan langsung dengan Kali Ciliwung di pintu air Manggarai. Dan kalau kita lihat di sini, sebelah baratnya banjir kanal barat belum banyak bangunan. Waktu itu masih banyak terbangun Jakarta dari Kota Tua ke Jakarta Pusat di Weltevreden hingga ke Meester Cornelis di Jatinegara. Jadi relatif sebelah barat dan selatan masih banyak bangunan kosong. Di sini kita lihat juga kawasan Menteng sudah terbangun, yang dibangun mulai tahun sekitar 1910 dan diperbaharui tahun 1923, sehingga kita lihat set plan Menteng sudah ada di peta tahun 30. Next. Ini peta Batavia tahun 45 pada saat kira Indonesia merdeka di sini ya. Nah, di sini kita lihat Pelabuhan Tanjung Priuk tahap kedua sudah ada ya di situ yang dibangun tahun 1914 hingga 1917 dan tahap ketiga dibangun pada 1921 hingga 1932. Jadi kita lihat pelabuhannya sudah semakin banyak ya, jalur-jalurnya berikut jaringan kereta api. Ya, jadi di sini kita lihat juga bahwa hampir setiap lorong Pelabuhan Tanjung Priuk itu sudah ada jalur kereta apinya. Mereka sudah memikirkan bagaimana barang-barang itu turun dari kapal, mesti diangkut ke dalam kota dan sebaliknya. Jadi sudah disiapkan semua oleh pemerintah Hindia Belanda. Jalur rel kereta api juga sudah tersedia di sini dari arah Kampung Bandan menuju ke Kemayoran, Senen hingga ke arah Jatinegara. Lapangan terbang Kemayoran juga sudah kelihatan di sini berupa lingkaran-lingkaran ya. Dan ada silang di situ yang dibangun tahun 34 hingga tahun 40. Next. Nah, ini adalah peta Jakarta saat ini ya. Kalau Bapak Ibu lihat yang tadi kita bahas berupa kota tua, itu ada sepotong kecil tuh ya warnanya biru di atas. Itu merupakan kota tua atau old city-nya Batavia dan sekarang sudah melebar ya Jakarta ini. Kalau Bapak Ibu lihat semuanya yang berwarna ini adalah bagian Jakarta, yang tidak berwarna adalah kawasan Tangerang, Depok dan Bekasi ya. Kemudian yang merah-merah ini adalah tol dalam kota ya. Sekarang pemerintah sedang merampungkan tol dalam kota Jor yang kedua. Yang titik ini masih belum selesai. Oke, next. Nah, kita lihat di sini adalah kawasan kota tua. Ini foto tahun 20-an dan ini adalah foto saat sekarang. Kalau Bapak Ibu lihat masih ada bangunan-bangunan lama yang masih ada di sini. Antara lain adalah apa? Stadthaus Batavia yang dibangun 1707 hingga 1710. Ya, sekarang masih ada yang merupakan pusat dari kegiatan di Kota Tua saat ini ya. Kemudian ada stasiun Batavia North atau NIS ya. Itu terletak di sebagian selatannya kantor Stadthaus Batavia atau Kota Batavia atau Museum Fathahilah. Di sini ada juga namanya stasiun Batavia Sud atau BOS di sebagian selatan. Jadi kalau kita lihat di sini, dulu ada dua stasiun kereta di kawasan BIOS itu. Yang satu bagian utara dan bagian selatan. Bagian utara ini melayani jalur ke arah Bogor, sedangkan yang bagian selatan atau BOS ini melayani jalur yang ke arah Bekasi, Kerawang dan ke arah Jawa. Tapi mungkin pemerintah Hindia Belanda melihat dua stasiun ini nggak efisien dengan lokasi berdekatan, akhirnya digabung menjadi satu menjadi stasiun Jakarta Kota yang sekarang ini berdiri. Ya, jadi stasiun Batavia North ini sudah tidak ada. Tapi di foto ini kita lihat bahwa stasiun itu masih ada. Ya. Oke, next. Nah, ini adalah bangunan zaman Kota Tua dulu yang sekarang masih eksis sampai sekarang ya. Ada stasiun Jakarta Kota, BIOS, kemudian ada gedung NHM atau Factory Batavia. Di seberangnya, di sebelah utaranya kita lihat adalah gedung The Javas Bank atau Jawa Bank yang sekarang menjadi Museum Bank Indonesia. Jadi ada sekarang ini adalah Museum Mandiri dan Museum Bank Indonesia. Gedung-gedung ini relatif masih terpelihara sampai saat ini sehingga bisa dikunjungi oleh masyarakat. Ya. Next. Ini adalah kawasan di Weltevreden atau Jakarta Pusat di sekitar Jalan Juanda dan Jalan Veteran. Ya. Ini foto tahun 25, foto udara. Kita lihat relatif hampir sama ya, jalur jalannya masih ada. Beberapa bangunan di sini masih ada. Tadi Pak Scott bilang, oh di sini ada Hotel Der Nederlanden ya. Kalau kita lihat di sini dari foto udaranya terlihat di sini ya, yang sekarang menjadi Bina Geraha. Bina Geraha itu adalah yang bangunan ada tulisan H. H itu helikopter, helipad. Ya itu dulu adalah bekasnya Hotel Der Nederlanden atau awalnya bernama Hotel Palais Royale yang didirikan tahun 1837.
Ya, Binagra sendiri dibangun pada tahun 1969. Ya, sekarang sudah tidak ada. Oke, next. Nah, ini yang tadi Pak Scott bilang, ini adalah bangunan pemerintahan tertua di Jakarta yang masih eksis, yang sekarang berdiri. Ya, orang kenalnya adalah sekarang Kementerian Keuangan. Bangunan ini didirikan oleh Gubernur Jenderal Dendels waktu itu ya. Dendels banyak membangun bangunan monumental di Jakarta ya. Di samping gedung Kementerian Keuangan ini yang dulu disebut adalah Government Hotels atau Palace Dendels atau Palace Butterworth Plain, banyak namanya di sini. Terakhir menjadi Kementerian Keuangan ya. Waktu itu Dendels mengimpor gaya dari Eropa yang diterapkan di Indonesia. Gayanya disebut sebagai Empire Style, ya, seperti bangunan-bangunan di Paris. Kalau kita lihat di sini, bangunan ini seperti bangunan yang ada di kota Paris, ya, namanya gaya Empire Style. Next. Kemudian ini juga saya tunjukkan bangunan istana, ya, Istana Merdeka, yang dulu namanya Palace Koningsplein. Ini pun juga mengadopsi gaya Empire Style, tapi sudah diberikan gaya Indis atau Indische atau gaya Hindia. Jadi sudah disesuaikan dengan corak di Jakarta yang banyak hujan, banyak panas, ya, sehingga dia perlu banyak teritisan. Ya. Tapi ini tetap pada dasarnya mengadopsi bangunan-bangunan seperti di Eropa dengan banyak pilar. Next. Ini adalah kawasan sekitar Jalan Ketapang atau Jalan Zainul Arifin dan juga Jalan Sawah Besar. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa pada tahun 30-40-an foto udara ini kita lihat kota Jakarta sudah cukup padat, ya, sudah cukup banyak bangunan di sini ya, baik itu untuk hunian, perumahan maupun juga kawasan bisnis ya. Kalau kita lihat di sini ada yang bulat-bulat seperti itu ya, seperti silinder, itu adalah kantor perusahaan gas Batavia ya, yang juga menjadi perusahaan listrik Batavia. Sekarang kantor ini menjadi Perum Gas Negara yang didirikan pada tahun 1965. Jadi memang awalnya dari perusahaan gas Batavia, akhirnya sekarang menjadi PN Gas Negara. Oke, next. Nah, ini adalah Bandara Kemayoran ya. Bandara Kemayoran adalah bandara kedua yang didirikan di Batavia setelah Bandara Cililitan. Kalau Bandara Cililitan didirikan pada tahun 1924 kira-kira, 1924, Bandara Kemayoran didirikan mulai tahun 1934 dan diresmikan tahun 1940. Bandara ini kalau kita lihat pada tahun 37 masih dalam tahap pembangunan, tapi sudah kelihatan bentuknya ya. Yang jalan di atas itu adalah Jalan Kemayoran Gempol yang sekarang, yang tengah-tengah ini adalah Jalan Benyamin Sueb yang dulu merupakan landas pacu Bandara Kemayoran. Oke, next. Nah, salah satu sarana penting untuk perhubungan dan logistik adalah Pelabuhan Tanjung Priok. Ini foto tahun 46 ya. Kita lihat di sini adalah Pelabuhan Tanjung Priok yang paling barat ya. Waktu itu sudah jadi namanya Pelabuhan NV Drodok Maskapai yang menempati bagian paling barat di sini. Ini adalah perusahaan perawatan, pembuatan kapal ya, perbaikan kapal yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Di sebelahnya itu yang berupa pulau terpisah adalah merupakan rumah sakit karantina untuk penyakit menular yang didirikan tahun 1900, dan di bagian depannya adalah basis pesawat amfibi ya, didirikan tahun 1915. Jadi dulu pelabuhan udara Cililitan juga belum ada. Untuk keperluan logistik pendaratan pesawat, pemerintah Hindia Belanda menggunakan sarana di sini untuk mendaratkan pesawatnya, pesawat amfibi. Sekarang basis pesawat amfibi ini menjadi Satuan Komando Armada RI Kawasan Barat. Jadi sekarang menjadi Pangkalan Angkatan Laut Armada Kawasan Barat atau Kawasan 1 yang sekarang namanya. Di sini juga kita lihat banyak sekali kapal perang ya. Saya melakukan foto udara di sini harus mendapatkan izin khusus dari Panglima Komando Armada 1 yang terletak di Gunung Sahari, kantor pusatnya. Jadi kita nggak boleh sembarangan juga foto-foto di sini. Saya foto di sini juga saya didampingin oleh tentara ya, karena dia juga pengen tahu saya foto apa aja ya. Nah, di sini kita lihat juga yang perubahan mencolok Pondok Dayung adalah apa? Waktu kita lihat foto tahun 46 itu masih tersambung bagian depan sama bagian belakangnya ya, jadi daratan yang tersambung ke arah Pulau Jawa, tapi sekarang sudah terpisah. Jadi rupanya pemerintah waktu itu membuat jalur kapal khusus supaya pelabuhan itu bisa dimanfaatkan buat keluar masuk kapal, sehingga kalau kita lihat di sini ini sudah digali oleh pemerintah sehingga ada jalur keluar masuk kapal. Oke, next. Nah, ini adalah Jalan Tamrin ya, yang merupakan penghubung antara Jakarta Pusat dengan Jakarta Selatan, yang mulai dibangun sekitar tahun 50-an, tadi Pak Scott juga sudah bilang. Sungguh menarik kita lihat Jalan Tamrin ya. Di sini kita lihat jalan yang menyolok adalah Wisma Nusantara yang dibangun mulai tahun 64 zamannya Soekarno ya.
tapi kemudian berhenti karena pemerintah kehabisan dana dan juga masalah politik tahun 65, akhirnya dilanjutkan kembali oleh Presiden Soeharto dan baru diresmikan tahun 72 oleh Presiden Soeharto. Ya, kalau kita lihat di sini jalanannya masih kosong ya, kita bisa ngelihat jumlahnya gedung-gedung bertingkat di sini. Tapi coba sekarang lihat perubahannya, banyak sekali gedung bertingkat, kita mungkin susah ngitungnya. Ya, ini perubahan signifikan 50 tahun kemudian. Ya. Oke, next. Ini saya tunjukkan adalah bangunan-bangunan yang sekarang sudah nggak ada ya. Pertama adalah Stadsport Batavia atau Amsterdam Port yang terletak di Jalan Tengah. Dulu ada bangunan seperti ini, seperti Arc de Triomphe di kota Paris ya, tapi sekarang sudah hilang. Karena waktu itu tahun 50, pemerintah mungkin melihat bahwa bangunan ini mengganggu jalan. Ya, jadi sayang sekali bangunan itu sudah dibongkar, sehingga sudah nggak ada. Di tengahnya juga dulu ada patung Mars dan Minerva. Waktu itu patung itu juga sempat hilang pada saat zaman Jepang, sehingga menjadi cacat. Tapi sayang sekali bahwa bangunan ini sudah nggak ada. Ya, next. Nah ini adalah gedung klub Harmoni. Ini juga bangunan monumental ya, merupakan klub buat orang-orang Belanda, khususnya melakukan sosialisasi. Yang tadi Pak Scott sudah bilang, ini juga termasuk bangunan monumental yang sudah nggak ada, sehingga tempat ini disebut sebagai kawasan Harmoni. Ya, ini dulu bangunan yang bangun juga zamannya Daendels, ya, zaman Daendels, dan karena Daendels waktu itu hanya 3 tahun memerintah Batavia, diteruskan zamannya Raffles. Jadi ini pemerintahnya berbeda, mulai zaman Belanda, tapi Raffles zamannya Inggris yang meneruskan dan menyelesaikan, dan Raffles lah yang membuka gedung ini. Ya, kalau kita lihat di sini, ini adalah tampak sekarang yang zaman sekarang. Ya, sayang sekali gedung ini nggak ada. Yang saya berpikir adalah kenapa ya nggak yang sebelah kanan itu yang digusur gitu loh. Kenapa gedung ini yang digusur? Mestinya kan bisa ditata. Tapi ya mungkin banyak pertimbangan pemerintah waktu itu sehingga gedung Harmoni yang akhirnya dikorbankan. Ya, oke, next. Ini juga hotel yang sudah tidak ada. Tadi Pak Scott sudah bilang, ini Hotel Des Indes ya, yang terletak di Duta Merlin sekarang ini. Dia dibangun tahun 1829, tapi sempat melakukan renovasi tahun 30, dibuka dengan bentuknya yang seperti tampak di gambar ini, dan dia bertahan hingga tahun 72. Ini adalah hotel yang menurut saya bintang 5-nya zaman itu, ya, zaman Hindia Belanda. Karena kalau kita lihat dari literatur dan juga saya lihat dari buku-buku maupun data di internet ya, hotel ini memang sangat sangat megah dan banyak petinggi-petinggi ya yang sudah pernah nginep di hotel ini dan memberikan kesan yang luar biasa terhadap keberadaan Hotel Des Indes ini. Tapi sayang sekali hotel ini sekarang sudah tidak ada. Mungkin kalau saya lihat karena waktu itu pemerintah lebih mendahulukan, mengutamakan Hotel Indonesia. Karena kan bagaimanapun juga Hotel Indonesia adalah hotelnya yang dibangun oleh pemerintah Indonesia. Ini adalah hotel yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Sehingga mungkin berdasarkan pengamatan saya tidak terlalu diperhatikan hotel ini ya. Oke, next. Nah ini juga sama, bangunan-bangunan di sekitar lapangan Banteng sudah nggak ada. Ini foto udara tahun 40. Kalau kita lihat di situ ada Citadel atau Benteng Prince Frederick Hendrik yang dibongkar tahun 54. Waktu itu kepentingan pemerintah adalah untuk mendirikan Masjid Istiqlal ya. Kalau kita lihat dari atas bentuknya sekarang seperti itu. Yang kedua adalah Monumen Michiels yang terletak di persimpangan Jalan Perwira dan Jalan Katedral. Itu juga dibongkar dari saat zamannya Jepang. Kemudian ketiga adalah Monumen Waterloo yang terletak di tengah-tengah lapangan Banteng, itu juga dibongkar sekitar pendudukan Jepang 42-45. Yang keempat adalah Monumen Jan Pieterszoon yang merupakan pendiri Batavia yang terletak di depan gedung Kementerian Keuangan. Ini juga dibongkar pada saat pendudukan Jepang, karena mungkin waktu itu sesuatu yang berbau Belanda akan dibongkar semuanya. Ya. Yang kelima yang tadi Pak Scott juga bilang adalah gedung Concordia Military Society yang terletak di sebelahnya gedung Kementerian Keuangan saat ini, ya, itu juga gedung bagus. Saya bilang gedung Concordia itu seperti gedung Istana Merdeka mini, mirip sekali. Ya. Jadi itu jumlah pilarnya, bentuk-bentuk luar itu mirip-mirip. Tapi sayang sekali setelah gedung itu dimanfaatkan sebagai gedung parlemen DPR, akhirnya terpaksa harus dibongkar sekitar tahun 70-an. Ya. Next. Nah ini saya mau tunjukkan bagaimana Jakarta itu padat sekali ya, perubahannya cukup signifikan ya. Ini adalah Kompleks Sofia atau Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia serta RSCM di Jalan Salemba. Ya, kalau kita lihat di bagian atas sana ya, itu adalah kawasan Menteng dan sebelah baratnya masih banyak tanah kosong. Ya, itu kita lihat bahwa masih banyak tanah lapang. Ya, tapi sekarang kita lihat perubahannya sangat signifikan. Di sana sudah banyak hunian dan juga gedung-gedung bertingkat, termasuk juga di sekitar gedung UI Salemba ini. Ya. Oh ya, satu hal lagi saya mau cerita, di sini dulu ada namanya pabrik opium ya, yang warna putih di sebelah pojokan bawah adalah pabrik opium.
Ini dulu sempat berdiri di sebelahnya UI Salemba saat ini. Waktu itu pemerintah Hindia Belanda memang cari uang dari jualan opium atau jualan candu. Dan ini cukup menguntungkan, sehingga pabrik opium ini berdiri cukup lama. Bahkan setelah Indonesia merdeka pun, kalau saya baca dari literatur, sempat dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendapatkan uang. Dia jualan ke luar negeri dapat duit. Ya, jadi ini cukup lama berdiri pabrik opium ini ya, karena waktu itu memang mungkin masih cukup legal ya dalam tanda kutip, sehingga berdiri sehingga tahun sekitar 80-an. Ya, tidak ada data yang pasti, tapi saya membuat patokan ya, karena waktu itu ada stasiun kereta api Salemba yang terletak di sebelah utara pabrik opium ini yang berdiri hingga tahun 81. Ini stasiun Salemba didirikan dalam rangka logistik keluar masuk pabrik opium di sini. Oke, next. Ini adalah kawasan percetakan negara ya. Kita lihat gedung percetakan negara hampir sama. Ya, saya mau menunjukkan bahwa pada tahun 24-30-an ya, foto ini ya, anggap tahun 30-an, kawasan di belakang percetakan negara masih banyak tanah kosong ya. Tapi kita lihat sekarang sudah padat sekali ya. Next. Ini juga sama, stasiun Tanjung Priok. Kalau kita lihat di foto tahun 28 masih banyak sekali tanah kosong ya. Tapi kita bandingkan dengan foto saat ini, banyak sekali bangunan-bangunan yang berdiri di sekitar stasiun Tanjung Priok. Next. Nah ini juga sama, ini daerah Cempaka Baru atau Serdang dan dekat Kemayoran ya. Ini foto tahun 47, yang bikin adalah pilot sekutu yang waktu itu ditugaskan ke Indonesia. Ya. Kita lihat di sini daerah Cempaka Baru Serdang masih banyak tanah kosong. Kita lihat di sana ada Bandara Kemayoran. Ya. Masih banyak sekali perkebunan dan pepohonan. Dan minim hunian. Tapi sekarang kalau kita lihat di sini, waduh, ini mobilnya huniannya sangat padat, kan ya. Oke, next. Ini juga sama, stasiun Manggarai. Kita lihat di sini di belakang stasiun Manggarai masih banyak hunian tanah kosong, termasuk di sekitar Kali Ciliwung di sini. Ya, ini kita lihat masih cukup rapi. Tapi begitu setelah kemerdekaan Indonesia dan menuju ke arah sini, huniannya makin berkembang padat. Ya, jadi kita lihat sendiri banyak sekali perkampungan dan hunian padat di sekitar sini. Next. Ini juga sama, stasiun Master Cornwallis atau stasiun Jatinegara. Ya, kita lihat di bagian belakangnya dan samping-sampingnya masih banyak sekali tanah kosong. Ini sekitar tahun 40-an. Tapi saat ini sudah banyak sekali hunian yang padat sekali di sebelah utara ini stasiun Jatinegara. Stasiun Jatinegara juga sudah direnovasi menjadi 4 lajur kalau nggak salah ya, sehingga makin besar kapasitasnya. Tapi bangunan lamanya pemerintah masih menjaga sehingga sampai saat ini masih berdiri. Oke, next. Ini juga sama, ini adalah penjara Cipinang ya, tahun 30-an. Kita lihat di foto ini ya, di depan dan belakangnya masih banyak sawah dan perkebunan. Tapi sekarang sudah makin padat ya, lihat aja nih. Udah nggak beraturan tempatnya di sini. Oke, next. Nah, ini juga sama. Ini nggak ada foto lama zaman dulunya, tapi saya lengkapi di sini. Ya, jadi ini adalah kawasan Sunter Agung Tanjung Priok. Ya, Bapak Ibu bisa lihat betapa padatnya. Di tengah kepadatan gedung-gedung bertingkat di sekitar Jakarta ya, sekitar Kemayoran, kita masih bisa melihat kawasan seperti ini ya. Mungkin kalau orang masuk sini, masuk gang-gang ya, naik motor aja udah sulit gitu kan ya, karena sangat padat. Oke, next. Nah, ini juga sama, Pademangan Barat. Ini juga sama ya. Ini kalau orang naik mobil di sini kalau nggak hati-hati biasa rempetan ya. Saya berapa kali masuk ke sini sangat-sangat padat ya. Memang ini fenomena kota besar ya. Jadi itu nggak bisa dihindari. Tinggal mungkin bagaimana pemerintah itu menata kota. Ya. Oke, next. Ini juga sama di daerah Tambora ya, itu Jakarta Barat. Ya, ini kalau kita lihat di sini banyak sekali bangunan-bangunan yang 2 lantai hingga 4 lantai. Karena sedemikian kecilnya kafling sehingga mereka bangun ke atas. Ya. Sehingga kita lihat di sini udah sangat padat ya, seperti kandang burung kalau kita lihat ya. Ini juga jalannya sangat sempit di sini. Oke, next. Duri Pulau juga sama. Ini di dekat Roksi, sebelah utaranya Roksi. Itu adalah Banjir Kanal Barat. Ini adalah rel kereta api dari Tanah Abang menuju ke arah stasiun Duri. Ya, itu persimpangan dengan stasiun atau rel kereta api yang dari arah Tangerang. Ini juga kawasan padat di tengah-tengah Jakarta Pusat. Oke, next. 3 menit lagi, Pak. Oh iya, ya. Jadi next. Ini adalah Johar Baru. Ini juga kawasan padat. Oke, kita next. Menteng Dalam di daerah Tebet juga sama, padat juga di sini kalau kita lihat. Oke, next. Termasuk juga di tengah-tengah kota antara Sudirman dengan Rasuna Said, daerah Karet Kuningan Setiabudi. Next. Kawasan Menteng, kawasan yang rapi, dikecualikan. Karena waktu itu memang zaman Hindia Belanda, kawasan ini ditata sedemikian rupa sehingga nyaman buat mereka yang tinggal di sini. Ya, ini kondisi saat sekarang relatif hampir sama. Next.
Ini Kebayoran Baru juga sama, yang dibangun setelah Indonesia merdeka oleh Pak Susilo yang merupakan murid dari Thomas Karsten, cukup rapi ya. Kalau kita lihat sini, Menteng dan Kebayoran adalah perumahan baru yang dibangun sangat rapi dan menjadikan investasinya bernilai tinggi. Yang tadi Pak Scott bilang, memang ini suatu kawasan yang bernilai tinggi. Ya. Next, ini adalah kawasan yang dibangun oleh properti atau pengembang modern zaman sekarang ya. Kalau kita lihat tahun 73 Pondok Indah mulai dibangun, di sampingnya Jalan Tol Jor. Next, juga Kelapa Gading sama, ini kawasan properti yang cukup rapi tertata. Ya, next, Puri Indah juga sama ya, ini juga cukup tertata ya. Mereka membangun dengan desain dan layout yang cukup nyaman. Next, nah ini kita lihat kawasan Gandaria ya. Ini adalah kawasan yang berbeda bagaikan langit dan bumi. Yang sebelah sana daerahnya sangat rapi karena memang dibangun oleh bank swasta. Yang sebelah sini daerah perkampungan padat. Ya, ini kita bisa lihat dari udara betapa beda sekali. Kemudian next, Jalan Jenderal Sudirman adalah kawasan perkantoran yang utama di Jakarta. Jadi Jakarta memang sudah menjadi kota modern. Banyak perkantoran di sini. Ada Jalan Jenderal Sudirman. Next, Rasuna Said. Ya, next, kawasan Mega Kuningan. Ya, kemudian next, Puri Indah juga sama di daerah Jakarta Barat menjelma dari kawasan hunian dan juga perkantoran. Next, termasuk juga di daerah sekitar Semanggi, SCBD, ya, dibangun tahun 92. Next, kawasan Semanggi, SCBD, Sma Gatot Subroto, ya kita lihat dari udara sudah sedemikian padat dengan perkantoran-perkantoran dengan hunian, apartemen tinggi. Next, ini Jalan Gatot Subroto, ya. Kemudian next. Nah, kawasan perkantoran juga sudah melambah ke selatan. Ya, di Cilandak Barat sudah cukup banyak perkantoran juga di sekitar Jalan Tol Jor. Next, juga di daerah Kebagusan, ini adalah kawasan perkantoran Aradia Green Park. Next, di samping itu juga Jakarta dipenuhi oleh gedung-gedung apartemen, konsekuensi dari lahannya tanah di Jakarta, banyak dibangun apartemen. Ini adalah apartemen Taman Rasuna yang berjumlah 17 menara. Kemudian ini apartemen next. Apartemen di Kemayoran juga sama, juga cukup banyak, ada 7 blok. Next. Apartemen Green Pramuka City, ada 9 menara. Next. Juga apartemen Kalibasa City yang rekor, ada 18 menara dibangun di sini. Betapa padatnya lokasi apartemen ini. Next. Juga yang terakhir ada Basura City yang dibangun ada 9 menara. Next. Di samping itu Jakarta sudah merambah ke laut, ya, ini reklamasi. Ada perumahan Pantai Mutiara yang dibangun tahun 86. Kemudian juga ada Pantai Indah Kapuk. Next. Di sini kita lihat dulunya berupa rawa-rawa, tapi sekarang sudah menjelma menjadi kota baru ya dengan banyak hunian. Ini juga sama. Next, Pantai Indah Kapuk. Mereka tidak hanya yang di darat, di laut pun juga sudah dirambah ya karena memang kebutuhannya seperti itu. Tapi memang sayangnya hunian di urukan atau reklamasi mahal karena kita tahu nguruk laut itu mahal. Jadi mereka yang menghuni di daerah kawasan ini adalah kawasan golongan menengah ke atas. Oke, next. Termasuk juga untuk kawasan bisnis ada terminal peti kemas di daerah Kalibaru yang juga dibangun oleh pemerintah yang merupakan peluasan dari Tanjung Priuk. Next. Saya sarikan sebentar Pak, minta waktu ya. Jadi saya sedikit rangkuman di sini saya bacakan ya. Kota Jakarta awalnya adalah suatu bandar Sunda Kelapa ya. Perjalanan sejarah kota ini banyak diisi atau dipengaruhi oleh bangsa atau negara lain, entah itu sebagai rekanan dagang maupun penjajah, ya, Portugis, ada Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. Ya, banyak bangunan-bangunan era Batavia yang dibuat mengikuti desain atau style Eropa. Ya. Saat kekuasaan VOC Hindia Belanda, Batavia mulai ditata. Ya, dari kawasan utara di Sunda Kelapa, Waltervreden, Jakarta Pusat, hingga Mesterkolonis menjadi kota perdagangan, pemukiman maupun pusat pemerintahan. Saat pemerintahan Gubernur Jenderal Dendels mulai banyak dibangun gedung-gedung pemerintah di kawasan selatan kota sebagai strategi untuk memperluas aktivitas kota Batavia. Ya. Yang ketiga, setelah Indonesia merdeka, penduduk Jakarta mulai banyak yang datang ke Jakarta untuk mengadu nasib. Ya, peningkatan penduduk ini tidak diimbangi dengan perencanaan kota untuk jangka panjang, sehingga pemerintah dihadapkan pada masalah yang sekarang terjadi ya. Saat itu mungkin pemerintah Jakarta tidak memiliki kemampuan memadai dalam infrastruktur tata kota, termasuk perangkat hukum, aturan, sistem, standar baku maupun penegakan hukumnya. Termasuk di sini adalah mungkin kemampuan finansial atau anggaran pemerintah untuk membangun kota. Next.
pembangunan di Indonesia banyak terpusat di Pulau Jawa, khususnya utamanya di Jakarta. Akibatnya adalah apa? Jakarta menjadi pusat urbanisasi dan itu menimbulkan masalah ya seperti macet, banjir, polusi udara, masalah sampah serta masalah sosial lainnya. Ya, banyak juga lahan tidur yang diduduki yang bermasalah hingga sekarang. Dan saat ini pemerintah pusat sebenarnya sudah dan pemerintah DKI sudah banyak membangun infrastruktur pendukung ya, seperti halnya jaringan jalan tol, MRT, LRT, termasuk interkoneksi antar modanya, juga membangun waduk penampungan air di sekitar Jakarta untuk membenahi drainase serta pembinaan kali serta saluran kanal banjir timur untuk menghindarkan dari banjir. Ya. Yang penting adalah penegakan aturan dalam pendirian bangunan. Pemindahan ibu kota Jakarta ke arah Kalimantan Timur di Nusantara itu adalah solusi komprehensif dari pemerintah dalam menyeimbangkan pembangunan Indonesia supaya tidak Jawa sentris. Ya. Sehingga tentunya akan mengurangi kepadatan kota Jakarta. Ya, diharapkan kota Jakarta akan maju, tetap akan menjadi suatu kota bisnis utama di masa mendatang. Ya, dengan harapan landscape kotanya menjadi lebih modern, efisien, dan environmental friendly atau berwawasan lingkungan. Oke, dari saya itu aja. Sekian dan terima kasih. Menarik sekali. Terima kasih Pak Raditya. Nah, karena waktu kita sudah sangat mepet.